Seorang gadis melepas mantelnya dan pergi ke kolam. Penduduk desa menikam gadis itu dengan tombak dari samping. Gadis itu menjerit dan berubah menjadi Putri Duyung mati. Seorang wanita tua memotong sepotong daging Putri Duyung. Sepotong daging ini juga sangat berharga. Tapi wanita tua itu hanya melihat gadis bernama Mana memakan semua dagingnya. Mana telah dibesarkan oleh seorang wanita tua sejak kecil. Satu-satunya saat Mana keluar adalah ketika dia masih kecil, digendong oleh seorang wanita tua untuk berjalan-jalan. Namun anehnya di desa ini hanya ada perempuan, tidak ada laki-laki. Apalagi semua orang terlihat sama. Orang-orang di desa berbagi rahasia yang sama. Semua orang menunggu Mana besar untuk makan daging. Pada hari Mana berumur 15 tahun, seorang pria tiba-tiba muncul di desa. Apakah kamu tersesat? Apakah kamu punya pendamping? Jika kamu menghilang, apakah ada yang akan menemukanmu? Penduduk desa tiba-tiba menikam pria itu dengan tombak dan membunuhnya. Penduduk desa menyeret tubuhnya ke dalam gua dan melemparkannya ke bawah. Larut malam, mayat itu tiba-tiba bergerak. Ternyata orang itu belum mati. Apalagi luka di perutnya sudah sembuh. Dia hanya menoleh dan melihat Putri Duyung yang telah dia cari selama bertahun-tahun. Apalagi ekornya juga terluka. Di sisi lain, Mana tidak menunjukkan efek samping apapun. Penduduk desa ingin membawa gadis itu ke tempat lain. Tapi pria yang mereka pikir sudah mati tiba-tiba masuk. Di bahunya dia masih membawa mayat Putri Duyung. Dia ingin bertanya tentang apa semua ini. Penduduk desa segera mengambil senjata mereka dan menikam bocah itu. Bocah itu bergegas ke Mana dan menangkap gadis itu. Namun pemandangan yang mengikutinya langsung mengejutkannya. Bocah itu melihat kaki Mana di borgol. Ternyata selama 15 tahun ini, Mana selalu terkurung di ranjang ini. Para wanita tua melihat ini dan melambaikan sabit mereka pada pemuda itu. Tetapi pemuda itu berbalik untuk menerima sabit. Pria itu melepas ikat pinggang Mana dan mengikatnya di punggungnya. Dia kemudian membawa Mana keluar ruangan. Penduduk desa mengejar bocah itu dan mengomel tentang dia. Bahkan hampir melukai wajah Mana. Apakah mereka bahkan ingin membunuhmu? Ternyata nenek-nenek itu sudah merawat Mana selama 15 tahun. Tapi kenapa kau bertindak begitu kejam sekarang? Mana tidak mengerti ceritanya ketika anak laki-laki itu membawa gadis itu ke dalam gua. Anak laki-laki yang membuka borgol kaki dan membalut luka Mana. Dia menemukan bahwa luka di wajah Mana telah sembuh. Bocah itu berkata bahwa temannya pernah membawakannya sepotong daging Putri Duyung. Namun setelah 3 orang selesai makan, 1 orang meninggal di tempat. Orang lain juga muntah darah dan mati. Dan ini juga ratusan tahun yang lalu. Bocah itu beruntung masih hidup dan mengira dia aman. Namun puluhan tahun kemudian, istrinya berubah menjadi wanita tua. Dan dia masih berwujud pemuda. Ternyata orang yang makan daging Putri Duyung tidak akan menua. Bahkan luka sembuh secepat kilat. Dia bukan lagi orang biasa. Jadi dia memutuskan untuk mengubah dirinya kembali menjadi orang normal. Dia datang ke desa ini hanya untuk melihat Putri Duyung yang asli. Tapi Putri Duyung sudah mati. Ada banyak orang yang setengah manusia dan setengah ikan. Mereka tidak terluka oleh pisau. Dia dengan cepat meninggalkan gua dengan Mana. Mana belum berjalan selama 10 tahun. Jadi dia tidak bisa berdiri tegak. Bocah itu menyuruh Mana untuk tinggal di sini dan menunggunya. Karena dia ingat temannya tahun itu berubah menjadi setengah manusia, setengah ikan. Dia memutuskan untuk pergi ke penduduk desa dan meminta klarifikasi. Dan ini mengejutkannya. Mereka menculik bayi perempuan di desa manusia. Saat Mana berusia 15 tahun, dia akan membunuh dan makan daging. Orang yang memakan daging Putri Duyung bisa hidup selamanya. Dan jika Putri Duyung memakan daging makhluk abadi, dia bisa terlahir kembali dalam wujud orang tersebut. Itu sebabnya orang-orang di desa baru semuanya memiliki wajah yang sama. Mendengar itu, pria itu sangat terkejut. Dia memutuskan untuk mengeluarkan Mana dari sini. Tapi penduduk desa menangkap Mana dan membawanya kembali. Seorang wanita tua mengambil senjata beracun dan menusuk tubuh anak laki-laki itu. Melihat Mana hendak dibawa pergi, bocah itu bergegas menyelamatkan gadis itu. Dan dia bahkan membakar rumah dan lari dari pintu belakang. Bocah yang membawa Mana kembali ke gua. Lukanya masih belum sembuh. Mana berniat menggunakan mulutnya untuk membantunya menyedot racun. Tetapi anak laki-laki itu pingsan karena kesakitan. Penduduk desa pun berhasil membuat kedua pelajar itu hanyut dari gua keluar dari lautan luas. Setelah itu, mereka berubah menjadi Putri Duyung yang jahat. Salah satu dari mereka menggigit Mana dan berubah menjadi bentuk Mana. Bocah itu mengusir penduduk desa dan membawa Mana ke pantai. Kemudian dia berkelahi dengan penduduk desa. Wanita tua itu mengambil kesempatan ingin membunuh Mana.
Tapi wanita tua itu masih belum bisa menandingi kekuatan seorang gadis muda. Dia diusir oleh Mana. Wanita tua itu menangis sambil berkata, "Mana itu manusia yang makan daging?" Dan penduduk desa telah sepenuhnya berubah menjadi manusia. Mereka tidak akan pernah bisa kembali ke bentuk manusia lagi. Wanita tua itu abadi tetapi hanya bisa hidup dalam kecemasan dan kesedihan. Dia memutuskan untuk tinggal di sini untuk tinggal bersama penduduk desa. Dan bocah itu dan Mana telah memulai petualangan baru. Isi episode 1 film Mermaid Saga, hanya saya ulas di sini. Jika Anda menyukainya, ikuti dan tinggalkan komentar. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi.